adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Senang sekali ya, pada minggu ini kita berkesempatan kembali untuk melakukan ibadah online kita dalam masa suasana Natal. Jadi kata harap adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai, kakak pengen adik-adik bersiap-siap dulu. Pastikan adik-adik pegang Alkitab, buku lagu, dan juga persembahannya. Untuk menceriakan suasana kita, mari kita angkat lagu pujian kita dari kertas lagu halaman 41 nomor 12 dengan judul Hai Dunia Gembiralah. Kita nyanyikan bersama-sama. Hai dunia, hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi, hai dunia gembiralah. Hai dunia, hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa agar Roh Kudus datang pada ibadah kita. Adik-adik ambil sikap berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini, di mana Tuhan telah menyampaikan kami pada hari ini dalam masa-masa Tuhan, saat kami harus berjuang melawan pandemi yang ada di sekitar kami, tapi Tuhan tetap memberkati kami dengan kesehatan. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir. Biarlah Tuhan Engkau boleh bertahta dalam pikiran kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Di Bethlehem Telah Lahir. Adik-adik boleh buka buku lagunya di halaman 38 nomor 2. Halaman 38 nomor 2. Kita nyanyikan bersama-sama. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Nah, sekarang saatnya kita untuk membacakan hukum Taurat. Adik-adik jangan pernah dilupakan ya. Tuhan Yesus memberikan kita hukum Taurat agar kita menjadi manusia yang taat pada perintahnya. Untuk minggu ini kita akan membacakan hukum Taurat yang pertama. Adik-adik kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, artinya adalah kita hanya boleh menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah kita. Kita tidak boleh menduakannya. Adik-adik jangan dilupakan ya. Sekarang kita akan kembali mengangkat satu lagu pujian kita dari kertas lagu kita atau buku lagu kita halaman 41 nomor 11 dengan judul Hai Siarkan di Gunung. Adik-adik kita bernyanyikan bersama-sama.
dan di mana jua, hai siakan dibunuh lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia, hai siakan dibunuh di bukit dan di mana jua, hai siakan dibunuh lahirnya Al-Masih. nah sudah saatnya kita akan mendengarkan ayat bulanan. Nah, kali ini akan ada satu teman kita yang akan membacakan ayat bulanan. Adik-adik didengarkan dan diikuti ya. Mari kita saksikan. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih buat adik kami. Semoga firman Tuhan yang sudah dihafal boleh bertumbuh di dalam hidup kita. Terima kasih. Adik-adik, siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, yang akan dibawakan oleh kakak kita yang manis dan imut, yaitu Kak Eltina. Tapi sebelumnya, yuk kita nyanyikan satu buah lagu lagi dari buku halaman 89 nomor 21 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena kelak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Sekali lagi kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena kelak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi di tanggal 27 Desember. Kakak masih mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, karena masih nuansa Natal, kakak minta adik-adik yuk salam orang-orang di sekitarnya. Ucapan selamat hari Natal. Salam untuk orang tua, kakak, abang, adik, atau semua keluarga yang ada di rumahnya. Ucapkan selamat hari Natal. Jika sudah, kita lanjut duduk yang rapi. Perhatikan monitor yang ada di depan kamu. Bisa kamu lihat dari HP atau dari televisi, laptop, dan sebagainya. Duduk yang rapi karena firman Tuhan hari ini begitu luar biasa menyapa kita. Kakak janji nih gak akan panjang-panjang. Jadi adik-adik duduk yang tenang ya. Kita akan masuk tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa tentang hari Natal. Adik-adik kakak mau tanya dulu nih, adik-adik punya hewan peliharaan gak? Pasti punya ya. Mungkin ada yang punya hewan peliharaannya ayam, kucing, ada yang burung, ada juga yang mungkin anjing, hewan-hewan yang lainnya. Nah adik-adik pasti buat ini dong, kandang ya untuk hewan peliharaannya. Ada kandangnya yang kecil, mungkin burung kandangnya yang digantung, ada juga mungkin anjingnya kandangnya di luar rumah, ada juga yang di dalam rumah. Beraneka ragam tempat yang terbaik yang kita berikan untuk hewan peliharaan kita. Nah adik-adik, kita sekarang memasuki tentang hari perayaan Natal. Perayaan terbesar di umat Kristen itu ada beberapa. Bukan Natal saja adik-adik, ada Jumat Agung, ada Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus dan kebangkitan. Banyak lagi tentang hari kebesaran umat Kristen. Tapi entah kenapa memang Natal itu selalu dirayakan dan diperingati begitu luar biasa dan begitu mewahnya.
Kenapa? Karena memang yaitu tentang menyangkut kelahiran juru selamat yang kita tunggu-tunggu, yang kita puja selama ini. Seorang juru selamat hadir ke bumi, dan itulah yang kita rayakan. Sedangkan Jumat Agung adalah hari disalibkannya Tuhan Yesus. Jadi lahir, disalibkan, baru bangkit dari kubur, itu yang kita rayakan Paskah. Jadi di Desember ini kita rayakan adalah hari kelahirannya. Nah, adik-adik, sekarang kita minggu lalu tanggal 25, ada nggak ya yang nonton videonya tentang ibadah online tanggal 25 kemarin? Mudah-mudahan ada ya. Nah, tentang firman Tuhannya itu tentang video singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Videonya sangat menarik dan kakak harap adik-adik bisa masih mengingatnya dengan baik ya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lahir di sebuah kandang domba. Nah, tadi adik-adik nih kan punya hewan peliharaan. Tahu dong seperti apa kandangnya? Kecil ya, bukan kayak kamar kita yang mewah. Ada lampunya mungkin, ada pernak-perniknya, ada musiknya, ada baju atau tempat tidur yang luar biasa bagusnya. Sedangkan Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kandang. Coba deh kamu lihat kandang hewan peliharaan kamu. Lebih bagus mana? Kandang hewan peliharaan kamu atau kamar kamu? Lebih bagus mana? Tentu kamar kita. Tapi kita tanpa sadar bahwasanya Tuhan, Raja yang begitu luar biasa, lahirnya malah di sebuah kandang domba yang begitu kotor, ada kotoran hewan berserakan, bau mungkin. Tapi itu yang dipilih Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat, seorang raja yang begitu luar biasa. Ada artinya nggak ya Kak tentang cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Tentu ada. Semuanya itu Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan dengan baik, dan banyak hal yang mau dipelajari tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, khotbah hari ini kakak akan jelaskan sedikit tentang ilmu atau yang boleh kita ambil dari kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesederhanaan. Tentang apa? Sama-sama kita ucapkan kesederhanaan. Kok kesederhanaan sih Kak? Kan tentang kelahiran, bukan kesederhanaan. Nah, kita ulang lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirnya di sebuah kandang domba, bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di rumah yang mewah, dihiasi dulu kamar-kamar kelahiran Tuhan Yesus, dikasih wangi-wangian dulu, bukan, tapi malah di kandang domba. Adik-adik tahu kan siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah yang menciptakan mukjizat. Tuhan memberikan 5.000 orang makan loh. Kamu bisa nggak menciptakan mengasih makan 5.000 orang makan? Nggak bisa kan? Tuhan Yesus juga bisa buat orang buta jadi melihat, orang tuli jadi mendengar, yang bisu jadi bisa berbicara. Bisa nggak? Ada nggak orang yang seperti Yesus masih ada sampai sekarang? Nggak ada ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan mukjizat besar seperti itu, maupun orang-orang yang dipercayakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah memilih tempat sebuah kandang domba. Dari situ yang mau diajarkan Tuhan adalah kesederhanaan. Adik-adik, walaupun kita banyak hal yang kita punyai, kita mungkin punya baju baru, kita mungkin punya sepatu baru, kita mungkin punya wajah yang cantik, kita punya banyak uang, kita punya keluarga yang lengkap, tapi itu tidak boleh untuk kita sombongkan. Cukup itu kita yang tahu. Kita nggak harus umbar-umbar ke orang lain. Kau nggak punya baju baru, aku punya loh. Keluargaku lengkap, kau enggak. Tidak boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kesederhanaan. Kita enggak harus tampil mewah, kita enggak harus tampil memukau, kita enggak harus menunjukkan semua yang kita punya. Tapi kita diminta Tuhan bagaimana memiliki kesederhanaan. Kita cukup bahagia, kita cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak semua yang kita punya harus kita tampilkan. Tidak semua yang kita punya harus kita pertontonkan, dan tidak semua yang kita punya harus kita beritahukan kepada orang-orang. Cukup kita ada yang tahu, dan jangan lupa bersyukur. Setelah kesederhanaan, ilmu yang mau kita ambil dari kelahiran Tuhan Yesus adalah kerendahan hati. Kita ucapkan sama-sama tentang kerendahan hati. Apa hubungannya lagi Kak? Lahir, tadi sederhana. Kerendahan hati, apa itu ya? Nah, adik-adik, beda ya kerendahan hati sama kerendahan diri. Beda ya. Sekarang kita tentang kerendahan hati, yaitu mengenai tentang kita nih adik-adik. Kamu sadar gak sih Tuhan udah memberikan kamu talenta yang luar biasa. Tuhan memberikan kamu mungkin suara yang bagus, mungkin Tuhan memberikan kamu kepintaran, Tuhan memberikan kamu kesehatan. Nah, itu yang harus kita syukuri.
Kamu tidak boleh membanggakan itu atau menyombongkan itu kepada orang lain, terlebih orang itu tidak mempunyai apa yang kamu punyai. Misalnya nih, bajunya jelek, masa Natal nggak beli baju baru? Sepatunya jelek, masa nggak beli sepatu baru? Emangnya orang tua kamu nggak belikan baju atau sepatu baru ya? Nggak boleh ya. Natal itu bukan identik dengan yang baru, tapi apa yang baru di dalam hati kita. Apanya yang baru, Kak? Emang hati bisa dibuka baru dikeluarin lagi dicuci jadi yang baru? Bukan itu ya adik-adik ya. Tapi kerendahan hati yang baru adalah apapun yang kita punya prinsip baru, yaitu kita harus rendah hati. Nggak peduli nih orang lain ngejek kita apa, tapi Tuhan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Jadi nih firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang dua hal dari kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua adalah kerendahan hati. Kesederhanaan yaitu walaupun kita punya banyak hal, tidak semuanya harus dipertontonkan. Maksudnya tidak semua hal harus kita tunjukkan ke orang-orang. Nah yang kedua tentang kesederhanaan hati. Walaupun Yesus seorang raja yang luar biasa, walaupun Yesus yang bisa mengubah orang buta jadi melihat, tapi Tuhan Yesus nggak tinggi hati. Dia nggak pernah bilang, kau siapa? Aku kan raja. Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu. Tuhan selalu mau melayani kita. Kalau kita panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan langsung mendengar. Apa? Kamu butuh apa? Tuhan langsung belai kepala kita. Nah begitu, Tuhan gak mau ngasih tunjuk kamu bisanya apa, kamu punyanya apa. Aku kan punya rumah besar, bukan gitu. Tapi kita harus mau bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan adik-adik yang mau Kak sampaikan, kalau teman kita nih ada yang pamer, bajunya baru ya. Nah kamu juga harus punya hati yang baru. Misalnya yaitu tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecil hati dengan apa yang kamu lihat. Kalau orang baju baru, kamu harus tanamkan di hati kamu, aku enggak harus punya apa yang dia miliki, tapi aku cukup tahu kalau aku berharga di mata Tuhan. Walaupun aku tidak punya apa-apa, tapi aku berharga di mata Tuhan. Jadi kakak harap walaupun kita tidak punya baju baru, tidak punya sepatu baru, tapi kita punya kesederhanaan dan kerendahan hati. Itulah yang membuat kita mewah. Itulah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Walaupun di mata orang kita tidak punya apa-apa, tapi di mata Tuhan kita berharga. Oke adik-adik, jadi kalau mau berharga di mata Tuhan, gak harus punya banyak uang, gak harus bisa hafal semua ayat Alkitab, tidak. Tapi kita cukup punya kesederhanaan dan kerendahan hati. Nah itu firman Tuhan yang boleh kakak sharingkan, kita sharingkan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dengan baik tentang dua hal itu ya, tentang kesederhanaan dan tentang kerendahan hati. Nggak panjang-panjang, tentang dua hal itu aja. Jadi Natal hari ini kakak minta, ketika kita ingat Natal, kita harus ingat kesederhanaan, kita harus ingat kerendahan hati. Hanya dua hal itu aja. Jadi kita nggak butuh hal-hal baru, kita hanya perlu dengan kesederhanaan. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Andaikan pun kita udah terlahir dengan punya banyak hal, yang perlu ditanamkan adalah kerendahan hati. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi bekal kita kelak di masa kehidupan kelak maupun Natal-Natal selanjutnya. Jangan lupa mendoakan hal tersebut ya. Jadi kita satukan hati dan pikiran kita tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu begitu yang luar biasa. Dia mengajarkan kami tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Biarlah Tuhan ini menjadi bekal kami di Natal-Natal kami selanjutnya. Supaya kami Tuhan tidak mudah kecil hati. Supaya kami Tuhan tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Tapi Tuhan kami bangga kalau kami mempunyai apapun yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak kita Eltina. Nah adik-adik, dari firman tadi Kak Eltina atau semua guru-guru sekolah minggu ingin memberikan pesan, yaitu Natal adalah kesederhanaan. Jadi adik-adik jangan malu untuk hidup dalam kesederhanaan, karena Tuhan juga lahir dalam sebuah kesederhanaan. Nah sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu, tapi adik-adik juga boleh mempersiapkan persembahannya. Persembahannya boleh dikumpulkan ke penatua sektornya masing-masing. Kita akan bernyanyi dari buku lagu kita halaman 39 nomor 7 dengan judul lagu Gita Sorga Bergema.
Kakak pengen adik-adik bernyanyi sampai rumah kita penuh dengan gema pujian Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saatnya kita untuk menutup ibadah kita. Nah, adik-adik, kakak berharap kita semua boleh selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.